Timnas Indonesia dipastikan berada di grup neraka ronde 4 bersama dengan Arab Saudi dan Irak. Dari rekor head-to-head, skuad Garuda Nusantara menelan 8 kekalahan saat berjumpa dengan kedua negara itu. Namun, anak asuh Patrick Kluivert tak perlu risau karena Indonesia punya banyak skema menjanjikan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert selaku pelatih juga mengusung ambisi besar bersama Erick Thohir lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Kini kita akan merangkum drawing grup neraka Timnas Indonesia di ronde 4. Pembagian grup ronde 4 baru saja usai beberapa waktu yang lalu. Timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi jalan terjal karena berada di grup neraka bersama Arab Saudi dan juga Irak. Itu artinya jalan menuju Piala Dunia dipastikan berat karena harus bertempur dengan dua negara kuat. Hal tersebut bahkan diakui langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Timnas Indonesia tergabung dalam grup bersama Arab Saudi dan juga Irak. Pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kita akan berjuang memberikan yang terbaik untuk Merah Putih bisa terbang tinggi, ucap Erick Thohir. Di sisi lain, undian ronde keempat juga tak membuat manajer Timnas gentar. Buktinya, Sumarji yakin Jesus dan kawan-kawan bisa lolos otomatis via ronde keempat. Saat sekarang, yang harus kita persiapkan adalah siapapun lawannya. Kita harus fight, kita harus lolos. Tidak perlu ronde kelima, bismillah insya Allah, kita akan bisa, ucap Sumarji. Indonesia sendiri harus pasrah, menerima undian, berada di dalam grup neraka. Sebelumnya, undian ini menimbulkan kontroversi karena AFC tiba-tiba mengubah regulasi yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pemilihan Arab Saudi yang berada di pot pertama. Kalau dilihat dari ranking FIFA, Irak layak berada di pot pertama karena satu trip lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi. Selain itu, Qatar juga mendadak diperbolehkan menjadi tim tuan rumah oleh AFC. Padahal, sebelumnya negara Timur Tengah ini terlibat perang Israel dan Iran karena wilayahnya ikut diserang. Namun AFC justru tak memindahkan venue dan tetap menjadikan Qatar menjadi tuan rumah, meskipun tengah konflik. Tak heran, media Vietnam merasa Indonesia akan kesulitan lolos ke Piala Dunia. Soha dengan berani mengklaim impian skuad Patrick Kluivert hancur lebur. Jadwal pertandingan tidak berpihak pada tim Indonesia. Timnas akan memainkan 2 pertandingan pertama, sementara Arab Saudi dan Irak berhak menentukan hasil pertandingan terakhir, tulis Soha. Masih belum cukup, warga Vietnam juga ikut menyumpahi pasukan Merah Putih. Prediksi buruk media Vietnam memang bisa dibuktikan dari rekor buruk Indonesia di atas Arab Saudi dan Irak. Di hadapan Irak, skuad Garuda tak pernah sekalipun memetik kemenangan sejak 1973. Bahkan, pasukan Merah Putih sempat dipukul 2 kali beruntun di ronde kedua. Sementara itu, melawan Arab Saudi, Indonesia sudah tumbang 11 kali dan hanya meraih 2 hasil imbang dan 1 kali kemenangan. Kemenangan itu diperoleh oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, yang berakhir dengan skor 2-0 di pertemuan terakhir round 3. Hasil tersebut jadi satu-satunya kemenangan Indonesia dalam sejarah pertemuan kontra Arab Saudi. Meski begitu, anak asuh Patrick Kluivert bukannya tanpa peluang di ronde keempat. Pasukan Merah Putih punya kans besar untuk balas dendam, terutama menghadapi Irak. Apalagi tim berjuluk Singa Mesopotamia ini ditangani pelatih yang berbeda, yaitu Graham Arnold. Mantan pelatih Australia ini punya trauma besar kepada Indonesia. Pasalnya, Arnold dipecat Federasi Sepak Bola Australia setelah bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sampai-sampai dirinya perlu melakukan persiapan ekstra sebelum berduel kontra skuad Garuda. Kabarnya, Graham meminta timnas Irak menjalani uji coba dengan Thailand di bulan September nanti. Ketakutan pelatih Irak ini justru makin membenarkan prediksi tentang Graham Arnold. Bahkan, media Malaysia seperti Astro juga memprediksi. Tak seperti biasanya, media ini justru mendukung penuh ambisi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen utama Piala Dunia nampak cerah.
terlihat mereka bergabung di grup bersama Arab Saudi dan Irak untuk kualifikasi keempat Oktober mendatang, tulis Stadium Astro. Dukungan kepada Indonesia juga digelontorkan media Thailand bernama Boltimai. Saat ini Indonesia adalah satu-satunya perwakilan ASEAN yang masih bisa meraih tiket ke Piala Dunia, puji Boltai. Dukungan dari Malaysia dan Thailand bisa menjadi penghibur bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda tengah ditimpa masalah dengan cederanya Oleh Romani. Cedera ini memaksa Oleh naik ke meja operasi untuk memulihkan ulang punggung kakinya yang retak. Untungnya, operasi tersebut berjalan lancar tanpa ada hambatan. Akan tetapi cedera Oleh membuat publik tanah air terpukul bukan main. Pemain kelahiran Nijmegen ini diprediksi absen dalam waktu yang cukup lama. Oleh bahkan sudah dipastikan absen di laga uji coba bulan September mendatang. Itu artinya peluang Oleh absen bermain di ronde keempat tergolong sangat besar. Situasi tersebut membuat Muhammad Kusnaini khawatir skuad Garuda bakal oleng. Berita tentang perkembangan cedera Oleh Romani memang memprihatinkan. Jika benar, Oleh absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia sangat mempengaruhi kekuatan timnas Indonesia, ucap Kusnaini. Meski begitu, publik tanah air tak perlu panik secara berlebihan. Skuad Garuda Nusantara masih dipenuhi berbagai talenta berbakat sebagai ujung tombak. Salah satunya adalah Ramadan Sananta yang saat ini sedang menimba ilmu di negeri seberang. Belum lagi, Rafael Strijk dan juga Ragnar Oratmangun yang punya skill tak bisa dianggap remeh. Di lain sisi, skuad Garuda juga bisa menambah amunisi dengan menaturalisasi Mauro Zylstra. Untuk proses Mauro, proses naturalisasinya sudah masuk ke Menpora dan kini sudah berada di Kementerian Hukum, ucap Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Penyerang pengganti Oleh Romani diharapkan bisa memuluskan jalan Indonesia lolos lewat ronde keempat. Meski dihadapkan di grup neraka, kans Indonesia melaju sejatinya cukup besar. Syaratnya, skuad Garuda harus keluar sebagai pemuncak klasemen. Berdasarkan regulasi, AFC hanya akan meloloskan satu tim terbaik dari masing-masing grup. Artinya, Indonesia perlu menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Perolehan 6 poin sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia. Karena ronde keempat akan menggunakan sistem single round robin, yaitu masing-masing tim hanya bertemu 1 kali. Namun, peluang ini bisa menipis seandainya semua tim punya perolehan poin yang sama. Jika ini terjadi, maka sang juara grup akan ditentukan lewat head-to-head dan selisih gol. Anak asuh Patrick Kluivert wajib tampil habis-habisan untuk menghindari skenario tersebut. Apalagi Jesus dan kawan-kawan bakal bertemu dengan Arab Saudi pada partai pertamanya. Hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk meraih hasil positif dan menaikkan moral.